belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas, tolong maju ke depan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Silakan berdiri dulu. Periksa perapiannya. Perapiannya bagaimana? Sudah masuk semua, sudah rapi? Alhamdulillah sudah rapi. Kemudian lihat sekitar kelilingnya. Masih ada sampah? Tidak ada? Siap? Lurus kembali. Yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ila. Kepada adik Ila dipersilakan. Hiduplah Indonesia Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, untuk hari ini ada yang tidak hadir. Ada. Siapa namanya? Ismi. Ismi. Kenapa Ismi? Sakit. Sakit, kurang sehat. Ya, kita doakan supaya Ismi
lanjut, kita tepuk anak soleh dulu. Ayo, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes, yes, yes. Iya, alhamdulillah, semangat ya. Kemudian sebelum kita melangkah ke selanjutnya, ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu surah pendek? Apa itu surah, bagaimana surah pendek? Surah apa? Surah An-Nas. Surah An-Nas seperti qul a'udzu birabbinas. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari lagi tentang surah pendek. Surah pendek yaitu Quran surah Al-Maun. Ya, sudah pernah dengar surah Al-Maun? Ya, kita mempelajari surah Al-Maun. Kemudian membaca surah Al-Maun ada tujuannya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, membaca surah Al-Maun dengan tartil, berarti dengan huruf-huruf yang ada tanda-tandanya, sukun, fathah, kasrah. Ya, kemudian yang kedua, menulis kalimat-kalimat surah Al-Maun. Yang ketiga, menunjukkan lafal surah Al-Maun. Yang keempat, mengetahui makna surah Al-Maun dengan benar. Dan yang terakhir, sikap tolong-menolong dalam pemahaman surah Al-Maun. Ya. Jadi, untuk selanjutnya kita masuk kegiatan inti, yaitu yang pertama membaca surah Al-Maun. Anak-anakku membaca surah Al-Maun. Ya, ayo kita baca sama-sama. Lihat buku panduannya. Situ lihat, buka bukunya. Ayo. Surah Al-Maun. Baca surah Al-Maun diawali dengan ta'awuz. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala yaquddu ala ta'amil miskin, wawailun المرسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, jadi itu yang kalian baca surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Di mana kalian tadi membaca masih ada yang tersendat-sendat ya? Masih ada yang tersendat-sendat, masih ada yang kurang hurufnya, tetapi ibu memberi jempol kepada kalian. Kalian sudah berusaha untuk membacanya dengan suara yang lantang, suara yang keras ya. Selanjutnya lagi di sini ada video. Ada video anak, ada seorang murid baca surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Ya, kalian saksikan. Ibu. Sini, coba kamu perhatikan ya. Perhatikan di depan sini. Kamu lihat ibu memegang apa ini? Memegang laptop. Kemudian di sini ada anak membaca surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7.
merasa perlu belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pokok surat Al-Ma'un. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Sebab turunnya ayat 1 sampai dengan 3 surat Al-Ma'un menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ash bin Walid atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Sebab turunnya ayat 4-7. Dalam riwayat diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin ibadah sholat. Namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka terlihat khusyuk. Tetapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan sering mengabaikan dan meninggalkannya. Pesan indah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela. Surat Al-Ma'un menyebutnya sebagai pendusta agama. Pada ayat 1, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Pada ayat kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka menyakiti hatinya, berbuat zalim, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Pada ayat ketiga, segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain. Pada ayat keempat, menerangkan bahwa celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya. Seharusnya semakin khusyuk sholatnya, maka semakin terpuji akhlaknya.
Yang kelima, menerangkan orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya malas-malasan, menyebalkan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Pada ayat 6, orang yang berbuat riya, yaitu mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya atau pamer sangatlah rugi. Pada ayat 7, menceritakan orang yang enggan memberikan bantuan, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Dari pesan surat Al-Maun tadi, kita bisa mengambil kesimpulan pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Sudah kalian dengar Kita tadi? juga harus sholat yang khusyuk Ada video ibu kasih lihat tadi. dan menghindari perilaku riya atau pamer. Demikian materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada video tadi membaca surah Al-Maun. Ada anak-anak, suaranya anak-anak itu laki-laki atau perempuan tadi? Ya, suara laki-laki. Ada suara laki-laki tadi membaca surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Dia membaca dengan penuh ketenangan, bagus suaranya, merdu, kemudian pembacaannya, harakat-harakatnya bagus, tartilnya bagus. Dari itu kita harus mencontohi yang ada di video itu. Kita harus membacanya juga surah Al-Maun dengan penuh dengan hati apa? Hati yang ikhlas, supaya apa yang kita baca itu bisa membawa bekal untuk kita ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi selanjutnya di sini tadi kalian sudah membacakan surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Hari ini Ibu membacakan lagi surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Kalian dengarkan Ibu membacakan di sini di depannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yadhuqqul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, kita sudah membacakan surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian untuk anak-anakku, jangan bosan ya. Nah, ya kita selanjutnya Ibu memberikan kesempatan untuk kalian lagi membacakan surah Al-Maun satu kali lagi. Ayo sama-sama dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yadhuqqul yatim
surah-surah yang pendek. Masih banyak surah-surah yang pendek lainnya. Tetapi hari ini kita mau mempelajari surah Al-Ma'un. Jadi, selanjutnya di sini Ibu dulu menuliskan penggalan atau kosakata surah Al-Ma'un. Coba kalian perhatikan ya di depan, Ibu tulis di sini. Siapa yang tahu apa itu artinya Araita? Coba dibuka di buku itu. Araita. Araita. Apa artinya Araita? Tahukah kamu? Tahukah kamu? Kemudian al-lazim. Orang yang. Kemudian yukazibu. Mendustakan. Kemudian bidin. Agama. Di sini di dalam surah Al-Maun ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat ke-1. Di situ ada penggalan atau potongan ayat. Yang pertama ara'aita artinya tahukah kamu. Kemudian allazi orang yang yukazibu mendustakan. Kemudian bidin agama. Jadi disambungkan tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu surah Al-Maun ayat 1 ayat 1. Kemudian di sini bisa Ibu tunjuk untuk maju ke depan menulis potongan ayat dalam surah Al-Maun. Ayo, siapa? Ila, boleh kembali ke depan untuk menulis di papan dalam surah Al-Maun, ya. Boleh, Ila? Ayo. Coba diperhatikan ya di depan. Ya. Terima kasih untuk Ila. Beri tepuk tangan untuk Ila. Kemudian Ibu tunjuk lagi ya, satu orang lagi. Fania, coba. Fania. Beri lagi penggalan ayat. Oke.
Ya, terima kasih untuk Fania dulu di tempatnya kembali. Tepuk tangan dulu untuk Fania. Ya, coba diperhatikan. Sini ada penggalan atau potongan ayat yang dituliskan oleh teman kalian tadi. Yang pertama namanya ilah, yaitu ala amir, yang artinya memberi maka makan. Kemudian wala apa ini? Yaudu. Ini yaudu ya. Dan tidak mendorong. Sini masih salah ya. Kemudian di sini ada penggalan-penggalan ayat, masih banyak penggalan-penggalan ayat dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Bukunya arti masing-masing. Yang Ibu tulis tadi contohnya yaitu surah Al-Maun ayat ke-1, dan yang kedua ditulis ini ada surah Al-Maun ayat kedua. Kemudian selanjutnya Ibu menyuruh kalian untuk menulis surah Al-Maun pada bukunya kalian masing-masing. Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Ayo silakan ditulis. Ditulis masing-masing di bukunya ya. Ayat 1 sampai ayat 7. Tulis. Ya, sama-sama menulis di sini. Tulis ya, supaya kamu bisa baca-baca di rumah, belajar dengan orang tua, belajar dengan kakak, dengan om dan tante, supaya bisa menghafalnya juga. Ya, itu. Walau sedikit asa. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, tulis ya. Tunggu kalian menulis ayat 1 sampai ayat 7. Yuk, ditulis. Surah Al-Maun 1 sampai 7. Ya. Ayat 1 sampai 7. Dimulai dengan bismillah ya. Bismillah. Yuk, sama-sama. Ya, dari 1 sampai 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 8 baris ya. Tulis. Di sebelah sini, di kelompoknya Ilah. Belum menulis? Ya. Di kelompoknya Fania bisa menulis huruf Al-Quran? Bisa? Ya, alhamdulillah bisa.
bisa dibaca-baca nanti di rumahnya, dibantu orang tuanya, kakaknya, pamannya, adiknya, boleh dibantu. Saling membantu ya. Murojaah ini adalah bekal untuk kalian. Kalian bisa ambil. Dari menulis huruf Al-Quran dari sebelah kanan. Huruf Al-Quran ditulis dari sebelah kanan. Ada yang sulit? Hilang? Atau harokatnya, fathahnya, qasrahnya ada yang situ tidak jelas, nanti ditanya kembali dulu Ibu. Harokatnya, tulisan baris-barisnya. Kalau ada yang tidak jelas di situ nanti ditanya dulu. Terus dari huruf sebelah kanan. Kalau seandainya kita hari-hari menulis sampai mendengar Ibu ya. Seandainya kita orang hari-hari menghafal surah pendek 1 atau 2. Misalnya contohnya 1. Kalau berarti selama 30 hari berarti yang menghafal 30 surah pendek. Maka berlipat gandalah kita orang pahala untuk menghafal surah pendek. Surah pendek itu banyak. Ada surah An-Nas, ada surah Al-Ikhlas, ada surah Al-Fatihah, ada surah Al-Falaq, ya. Surah Al-Falaq. Coba dulu, sebelum kita lanjut menulis, coba lepas semua dulu pulpennya, kita makasih semangat dulu, bersemangat dulu. Dengan tepuk surah Al-Maun. Surah Al-Maun artinya barang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Golongan Makkiyah. Urut
Bagus tulisannya. Iya. Terus sebelah kanan. Kalau kita orang hari-hari berlatih menulis huruf Al-Quran, akan tahu kan ke depannya lebih lancar, karena mempelajari pelajaran agama Islam bukan cuma di SD, kembali lagi ke SMP, kembali lagi ke SMA, sampai seterusnya kuliah pun mendapat juga menulis huruf Al-Quran. Jadi kalian mulai dari sekarang berlatih. Tidak ada orang berlatih itu mulai dari tua, berarti mulai dari muda. Ya. Oke. Semuanya sudah selesai? Sudah? Ya, semuanya sudah selesai. Ya. Alhamdulillah kalau sudah selesai, berarti kita menulis huruf Al-Quran itu supaya lebih lancar lagi. Ya, ibu sudah jelaskan itu tadi. Menulis huruf Al-Quran itu bukan dari SD, SMP, SMA, kuliah pun nanti, kuliah ke perguruan tinggi nanti menulis juga kembali ke menulis ke huruf-huruf Al-Quran. Ya. Kemudian di sini Ibu memberikan tugas untuk kalian ya. Siap menerima tugas? Siap. Di sini ada LKPD, lembaran kerja peserta didik. Kalian tulis namanya di sini, kelas, tanggalnya juga di sini. Tanggal berapa tadi ini? Tanggal 10 Oktober 2025. Ya. Ayo. Kalau ditulis ini namanya, kelas, nama, tanggalnya dari mana. Ini dikembalikan nanti sebentar ya. Jawab ya. Jawab kalau ibu mulai kembali. Jawab. Oke, jawab sekarang. Mulai dari sekarang. Kalian jawab. Ada yang tidak jelas dipertanyakan dengan ibu. Yuk. Tidak jelas.
Tidak jelas? Untuknya Lila, ada yang tidak jelas? Tanyakan ini dulu. Ibu ada di depan, tanya. Ada yang tidak jelas mengenai kenapa? Surah Al-Ma'un sudah tadi dibaca sama-sama, sudah ada juga dibacakan juga situ makna pokoknya. Ada video tadi kalian nonton, kamu dengar? Ada situ, itu semua jawabannya. Nanti dijawab. Pesan pokok kandungan surah Al-Ma'un. Tidak lari jawabannya dari kalian dengar tadi, video kalian dengar tadi, ya di situ. Ada yang susah? Ditanyakan dengan ibu supaya menjelaskan sedikit apa bagaimana? Ya? Ya, jawab ya. Betul, jawab. Itu jawabannya, betul. Silakan. Jawab kembali. Masing-masing ya. Gambar hapus video. Ini akan ibu kumpul sebentar. Terus ibu beri nilai. Oke, sudah habis? Ada yang sulit, tanyakan ya.
kita maknanya tadi sikap tolong menolongnya pada memahami surah Al-Maun. Ya, bagaimana jawabannya? Ya, bagus jawabannya. Tinggal 2 nomor lagi, ayo. Ya, tinggal 2 nomor lagi, kerjakan. Masing-masing ya, percaya diri dengan jawabannya sendiri-sendiri. Percaya diri dengan jawaban sendiri-sendiri. Ya. Percaya diri. Apa jawabannya? Kenapa? Iya, betul jawabannya. Lanjut lagi. Tinggal berapa lagi nomor lagi? 3 nomor lagi. Ayo, kerjakan. Tinggal berapa nomor lagi tuh? Oke, sudah? Bagaimana? Sudah dikerjakan semua? Sudah? Sudah? Sudah jawab semua? Ya, kalau sudah dijawab semua, Ibu kumpul kembali teksnya. Coba. Kumpul teksnya. Terima kasih. Ayo, terima kasih. Terima kasih. Ayo, dikumpul. Terima kasih untuk kelompoknya, Pak. Diperhatikan di depan. Di sini Ibu menjelaskan tentang surah Al-Maun ya. Kalian dengar baik-baik penjelasannya Ibu. Sebentar nanti akan ada tanya jawab. Akan ada tanya jawab antara Ibu dan kalian bertanya. Bertanya jawab ya. Tetapi Ibu jelaskan dulu. Ibu jelaskan masalah tentang surah Al-Maun. Ya, jadi surah Al-Maun itu adalah berjumlah 7 ayat. Di situ berjumlah 7 ayat. Kemudian diturunkan sebelum surah Al-Kafirun. Golongan surah Al-Makkiyah, golongan surah Al-Maun itu surah pendek atau golongan surah Makkiyah, turun di kota Mekah. Kemudian di sini menjelaskan bahwa Al-Maun itu mempunyai arti barang berguna. Kenapa dibilang barang berguna? Di situ menjelaskan yang pertama artinya yaitu, tahukah kamu yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim, kemudian orang yang melalaikan sholatnya, kemudian orang
orang tuanya. Tinggal sendiri orang tua berarti orang yang tidak mempunyai orang tua tidak lengkap. Itu disebut dengan anak yatim. Anak yatim itu disebut anak yatim ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang enggan memberi makanan. Jadi jangan ya, kita sebagai muslim harus memberi makanan kepada anak yatim, memberi kepada anak yatim, suka tolong menolong, kemudian berbuat baik, saling menyayangi. Kemudian lagi di situ orang lalai sholat, yang orang mendustakan agama itu yang pertama. Yang ketiga orang lalai sholat. Lalai sholat berarti yang tidak sholat. Kemudian orang yang berbuat riya. Riya itu yaitu orang riya itu tentang yang menyebabkan keberhasilannya. Ya. Kemudian surah Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat, mempunyai surah yang dilakukan, yang dilaksanakan biasa keadaan sholat yang surah Al-Maun itu yang diutamakan pada waktu sholat, dibaca terutamanya untuk sholat. Kemudian apa lagi? Dibaca pada waktu bisa juga mengaji. Ya. Jadi untuk anak-anak balik sekalian semuanya, Ibu memberikan kepada kalian supaya kamu itu rajin-rajin murojaah ya di rumah. Murojaah di rumah sambil baca-baca. Apa dibilang murojaah itu? Murojaah itu membaca Al-Quran atau sambil menghafal Al-Quran. Boleh dibantu orang tua, dibantu kakak, dibantu saudara-saudara, dibantu paman, dibantu bibi ya. Boleh dibantu keluarganya yang ada di rumah supaya kalian lebih mengetahui, lebih lancar lagi, lebih tidak susah untuk apabila nanti ada ibu suruh menghafal nanti di sekolah ya. Kemudian di sini sebelum ibu memberikan pertanyaan kepada kalian, kita bersemangat dulu ya, semangat. Ayo berdiri dulu, memberi semangat dulu. Ayo semangat dulu. Tepuk semangat. Ayo, kenapa itu berdiri dulu? Ayo berdiri. Duduk kembali di kursinya masing-masing. Duduk kembali di kursi masing-masing. Ayo, duduk kembali ke kursinya masing-masing. Sebelum lanjut kegiatan akhir, apa yang bilang tadi sebagaimana akan ada tanya jawab, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Setiap pertanyaan ada jawabannya. Begini pertanyaannya, kamu kemana? Saya ke sana. Itu sama dengan pertanyaan dan jawaban. Jadi untuk itu ibu memberikan waktu untuk kalian untuk bertanya kepada ibu. Bertanya kepada ibu tentang seputaran tadi yang ibu jelaskan surah Al-Maun. Siapa yang mau bertanya? Oke, Algi, apa yang pertanyakan? Kok mengapa anak yatim harus disayangi? Ya, terima kasih. Duduk kembali. Pertanyaannya Algi.
Kemudian siapa lagi mau bertanya? Ada perempuannya lagi yang mau bertanya? Oke, pertanyaannya Algi tadi Ibu jawab, mengapa anak yatim harus disayangi? Sudah ada dijelaskan bahwa kita ini sebagai muslim harus saling menyayangi, terutamanya untuk anak yatim. Anak yatim itu tidak mempunyai orang tua lengkap. Ya, jadi kita harus membantu anak yatim, bisa membantu di rumah, di luar sekolah, di sekolah kita harus membantu. Kemudian memberi dia makanan, memberi dia sedekah kalau kita mempunyai kelebihan. Ya, mempunyai kelebihan. Kemudian saling tolong menolong apabila dia kesulitan di jalan kah, di sekolah kah, kesulitan masalah tentang kendaraan, ada pas kita dengan orang tua kita bantu, sini ayo sama-sama kita next sama-sama dengan saya ke sekolah begitu. Jadi enggan enggan harus berbuat baik. Kemudian ada yang bertanya? Tiada? Ibu bertanya lagi ya? Ibu yang mau bertanya. Sini masalah surah Al-Ma'un. Pertanyaan yang gampang. Pertanyaan yang gampang sekali. Ini pertanyaan. Coba. Berapakah jumlah surah Al-Ma'un? 7 Siapa? ayat. Angkat tangan. 7 ayat. 7 ayat. Tepuk tangan untuk Agi. Iya, alhamdulillah berarti sudah masuk pemahaman, sudah masuk ini apa yang kita belajarkan tadi. Ya, oke, sudah tidak ada yang bertanya. Kemudian kita masuk di kegiatan menutup. Ya, kegiatan menutup yang itu penutup Ibu jelaskan lagi. Kesimpulan dari kita pelajari tadi itu yaitu bahwa dalam surah Al-Ma'un itu menjelaskan orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama yang pertama yaitu menghadir anak yatim, orang lalai sholat, kemudian enggan berbuat baik, kemudian ria. Itu dibilang dengan orang yang mendustakan agama. Al-Ma'un adalah surah yang urutan ke-107. Surah Al-Ma'un turun di kota Mekah atau turun di golongan surah Makkiyah. Ya. Oke, mungkin kesimpulannya Ibu hari ini. Kesimpulannya hari ini masalah tentang surah Al-Ma'un. Oke. Oke. Jadi kesimpulannya tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian kita masuk di selanjutnya yaitu membaca doa. Ya, coba diperhatikan. Ya, belum. Kita lanjutkan lagi. Jadi, Ibu mengapresiasi kepada teman-teman kalian tadi yang sudah banyak bertanya. Ada yang bertanya tadi. Jadi bukan hanya untuk temanmu sendiri saja. Jadi kamu harus bisa maju ke depan.
ini baca ini tulis ini. Bukan hanya begitu, supaya kalian mendapatkan nilai tersendiri dari ibu, mendapatkan nilai tersendiri dari ibu, supaya kamu tahu juga yang bagaimana dipertanyakan, bagaimana jawabannya, supaya luas kalian pemikirannya kalian. Bukan luas pemikirannya kamu ketika kalian ditanya bagaimana bunyinya surah Al-Maun, si A, si B bagaimana bunyinya, begini bunyinya si A. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa jumlahnya? 7 ayat. Ya, 7 ayat begitu jawabannya. Berarti kamu sudah lancar ya, sudah pintar membaca surah Al-Maun. Alhamdulillah, karena saya sudah rajin-rajin membaca di sekolah, melatih dengan guru, kemudian melatih dengan orang tua juga di rumah, melatih dengan saudara, kemudian juga rajin membaca buku, rajin mengaji, rajin melihat video-video tentang surah-surah pendek termasuk surah Al-Maun. Kemudian dari itu, jadi nilai hasilnya kalian nanti ibu sampaikan tadi. Nanti ibu sampaikan nilai hasil kalian nanti di KPD-nya kalian masing-masing ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada kegiatan akhir itu. Oke. Kegiatan akhir yaitu membaca doa sebagaimana apa yang dibacakan hari ini. Membaca doa itu adalah untuk apa? Untuk nanti ketika kalian pulang nanti di rumah, di jalan itu diberikan keselamatan di jalan. Ya. Kemudian membaca doa itu juga penting sekali, apalagi kalau masih di rumah. Ketika turun rumah harus berdoa, keluar sekolah harus berdoa. Oke, selanjutnya sini ibu pun memberikan dulu nilai hasil kalian, ada kalian. Pertama, tunggu sebelum penutup, ibu memberikan nilai hasil aja. pertemuan kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa masuk
Masuk di mana? Masuk di mana? Masuk di kota. Lalu masuk keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi apa yang kalian pelajari tadi? Maka kamu biasakan lagi belajar di rumah. Lebih giat lagi, lebih rajin, lebih jangan malas-malasan, jangan banyak nonton video-video yang tidak bagus, apalagi main HP itu. Main HP itu ada dampaknya, ada dampak positif dengan dampak negatif ya. Jadi hari itu penyampaiannya itu semoga kalian bisa dengarkan dengan kalian bisa ingat-ingat ke depan lagi ya. Untuk akhir ini Ibu minta kalian atau ke kelas pimpin doanya untuk keluar. Oke, betul kelas. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Duduk kembali. Ya. Lebih dari kurangnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan-pahaman dan kesalahan bicara di sini, karena manusia itu terluput dari kehilapan dan kegelapan ya. Karena manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.